Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Nasution, NPM 12190101 dari Prodi Agribisnis semester 7, Fakultas Pertanian Universitas Timor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional Hecker-Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Hecker pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori HO, tulisan ini sedikit akan mengungkapkan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori HO. Teori klasik komparatif Advantek menjelaskan bahwa perang internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau disebut dengan faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Yang berikut penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva. Yang pertama adalah kurva Isocos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama serta kurva Isoquant yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Yang berikut pengujian empiris teori HO. Pengujian data Amerika Serikat. Pengujian empiris terhadap teori ini antara lain dilakukan oleh Wassily Leontief, seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi HO. Leontief menerapkan HO pada data Amerika Serikat pada tahun 1947. Secara umum, Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibanding negara-negara lain. Dari hasil pengujian diperoleh ternyata Amerika Serikat cenderung ekspor produk pada tenaga kerja dan mengimpor produk pada modal. Kesimpulan ini bertentangan dengan teori HO yang sering dikenal dengan Leontief paradox. Menurut beberapa ahli ekonom, perdagangan paradoks Leontief dapat terjadi karena beberapa sebab utama berikut. Yang pertama, adanya intensif faktor produksi yang berkebalikan. Yang kedua, tarif dan non-tarif barier. Yang ketiga, perbedaan dalam keterampilan dan human capita. Pengujian data banyak negara. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai negara. Studi terpenting yang pernah dilakukan antara lain oleh Harry P. Bowen, Edward Eleomer, dan Leo Swekauskas. Mereka menyatakan bahwa perdagangan barang secara tidak langsung merupakan perdagangan faktor produksi. Dari sampel 27 negara dan 12 faktor produksi yang diujikan oleh Bowen, dapat dihitung rasio faktor endowments setiap faktor tersebut. Suatu negara tidak penawaran dunia. Kemudian dilakukan perbandingan rasio-rasio tersebut dengan bagian setiap negara dari pendapatan dunia. Kenyataan adalah 2/3 faktor produksi diperdagangkan, kurang dari 70% yang sesuai dengan arah yang telah diprediksikan. Hasil ini mendukung paradoks Leontief di tingkat yang lebih luas. Bahkan, perdagangan sering tidak berjalan sesuai dengan yang diprediksikan oleh teori Hecker-Ohlin. Yang berikut hipotesis teori HO.
Sebelum melakukan kritik terhadap teori HO, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori HO antara lain. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di setiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama. Demikian pula harga B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Yang berikut, kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori HO. Teori HO merupakan menyempurnakan dari teori perdagangan internasional sebelumnya. Selain itu sudah dilakukan pengenduran dan pengangguran asumsi, namun masih belum sempurna. Kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori HO. Beberapa kondisi faktor terkini yang tidak sesuai dengan asumsi teori HO sehingga perlu adanya perbaikan antara lain. Yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhi senantiasa berubah. Teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang berikut, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Yang berikut, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Yang berikut, kelemahan asumsi teori HO. Untuk lebih memahami kelemahan teori HO dalam menjelaskan perdagangan internasional akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Sekian dan terima kasih.